Ini ada sebuah kebenaran soal misi yang kita harus akui. Katakan bahwa dari langit berperang bintang-bintang. Nah, siapa bintang-bintang itu? Keturunan Abraham. Ini metode misi yang sangat indah dalam kisah Deborah ini. Kan ini tugas misi itu penyelamatan. Nah, waktu itu Israel diserang dan mereka harus diselamatkan. Dan Deborah adalah pemimpinnya. Dan dia adalah satu-satunya hakim perempuan yang tercatat di Alkitab ini. Nah, ternyata metode perangnya Deborah untuk misi ini yang luar biasa. Bintang-bintang itu berperang dari langit. Kata kunci ayat 20 adalah garis bawahi dari peredarannya. Gereja sekarang tidak tahu orbit. Lembaga-lembaga misi pun tidak tahu orbitnya. Tumpang tindih. Kalau bintang-bintang tidak tahu orbitnya, tabrakan di sana sini. Dan ini katastrofi namanya di dalam gereja. Sekarang tugas kita adalah menyadarkan semua yang mau disadarkan. Baik itu gereja maupun lembaga misi. Cari orbitmu dulu. Dan jangan nyampuri orbit bintang yang lain. Kacau. Tabrakan. Sederhana sekali. Nah, terus memerangi Sisera. Nah, kita kan melihat. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-12 ya. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawanan wahai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput. Umat Yahweh turun baginya sebagai pahlawan. Nah, mulai di sini bintang-bintang itu disebutkan oleh Deborah. Dari suku Efraim, mereka datang ke lembah. Mengikuti engkau, ya, suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makir turunlah para panglima. Dan dari suku Sebulon, orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi, nah mulai di sini kita lihat. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Enggak kebetulan Tuhan ciptakan ini, firmankan ini. Ruben anak tertua. Justru gereja-gereja yang tadinya merasa misinya hebat, tapi merasa paling tua, itu yang terlalu banyak rapat aja hobinya. Terlalu banyak pertimbangan. Termasuk juga beberapa gereja karismatik yang tadinya semangat kunjungan hebat, tapi setelah makin kaya, zona nyamannya harus diselamatkan. Banyak timbangan kalau bilang misi. Bayangkan ini nubuatan berapa ribu tahun yang lalu. Mengapa? Ayat 16. Engkau tinggal duduk di antara kambing kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan. Saya percaya ini orang karismatik yang senangnya musik entertain saja. Padahal nggak mau perang, makanya dengerin musik saja. Kita lihat nubuat ini. Jadi mereka cuma manggili domba-dombanya masuk sini, kamu ikut gabung sini. Bukan Injil ditonjolkan oleh gereja karismatik, tapi sound system dan musik. Cari WL yang bagus-bagus, cari pemuji yang luar, ngundang artis. Berapa ribu tahun yang lalu ada nubuat. Iya, kadang-kadang cuma khotbahnya 20 menit, pujiannya bisa sejam setengah. Kata gila itu gereja. Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Gak maju-maju. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Kenapa mereka? Mereka itu melihat dari jauh. Suku Dan. Mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Ini lebih celaka lagi. Artinya, iya, wait and see. Kalau aman, ya aku tetap sini. Kalau nggak aman, naik kapalnya pergi, sudah menjauh. Nggak berani risiko. Suku Aser duduk di tepi pantai laut. Tinggal diam di teluk-teluknya. Cari rasa aman sendiri. Iya, sembunyi. Nggak mau. Menyedihkan keadaannya. Tetapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Nah, ini dicari oleh Tuhan sekarang. Yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang siap mengintai. Dia nggak perang, cuma dia memberi aba-aba. Ini mata Tuhan. Supaya tahu dari mana musuh menyerang. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja Kanan seterusnya. Saya nggak usah baca, baru ayat 20. Maka itu kalau ERC ini yakin di mana orbitnya, ayo kita kerjakan. Nah, salah satu penyebab, maaf ini saya ceritakan untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa apa yang Tuhan kerjakan lewat kami bisa tetap penyembahan bertambah? Karena kami tahu orbit kami itu ada di mana. Kalau masing-masing kita tahu orbitnya, itu akan mana? Wahyu pasal 5. Saya tidak pernah menemukan janji Tuhan tentang misi save ayat. Kalau kita mengerti Wahyu 5 ini, maka misi itu tidak akan sulit. Kita lihat Wahyu pasal 5. Ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih. Jelas ini Yesus bukan? Nah, kalimat berikut ini luar biasa. Ayat 9, 5 ayat 9, Wahyu 5. Dan dengan darahmu engkau telah, past perfect, sudah lewat, telah membeli mereka. Lengkap, total, sudah habis dibeli semua. Dari, bagi Tuhan, dari tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap kaum, dan tiap-tiap bangsa.
Saudara, inilah ayat misi yang luar biasa. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah mati dan dengan darahnya sudah membeli semua, percayakah kita bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini, sekeras apapun suku bangsa itu, belum dibeli Yesus? Tidak ada. Masalahnya adalah gobloknya kita sendiri. Jadi sebetulnya kita nggak perlu perang di dalam misi. Kita tinggal datang untuk mengambil. Karena kita tidak tahu firman ini. Maka itu kita anggap misi itu sulit. Tidak. Saya diteguhkan tahun 82. Suatu kisah di pedalaman Kalimantan Timur. Tahun 75 saya pertama kali ke kampung-kampung Dayak itu. 6 bulan ada di 4 suku Dayak. Tonyoy, Bentian, Benoa, Kenya, Punan. Kami berlima di sana. Nggak ada sepeda waktu itu. Jalan kaki atau naik perahu kecil. Tahun 78 datang seorang pengusaha ke salah satu kampung itu. Dari Samarinda. Sekarang sudah pindah ke Amerika. Dia punya usaha batu bara, kayu. Nah, waktu datang ke kampung itu 78 itu motor sudah mulai ada, tapi dari Samarinda itu sulit untuk bawa motor. Jadi dia sudah beli cash di dealernya yang ada di Samarinda. Nah, 82 dia datang 78 itu saya nggak ikut. Nah, terus dia nyerahkan kwitansi kepada pendeta itu. Maksudnya, saya sudah berikan bapak motor. Nah, tolong ambil ini ke dealernya. Dia terima. 82 dia balik lagi. Nah, saya ikut. Waktu dia sampai di rumah pendeta itu, dia itu celingukan. Saya pikir kenapa dia celingukan itu. Terus akhirnya dia tanya, Pak, mana motor yang saya belikan itu? Dia jawab, motor yang mana? Loh, 4 tahun yang lalu saya sudah bawa kwitansi itu. Oh, kertas itu masih ada? Tanpa ekspresi salah. Di situ saya baru tahu, ternyata dia nggak ambil motor itu karena dia nggak ngerti apa arti kwitansi itu. Maklum orang pedalaman. Lalu pengusaha ini marah, ya bagaimana? Ketika hal itu terjadi, saya tuh langsung bisa ingat ayat ini. Nah, yang membuat pengusaha ini marah kedua adalah mengapa dealernya nggak beritahu dia kalau itu belum diambil? Itu buat dia marah. Harusnya ngasih tahu kok belum diambil. Nah, si pendeta juga dalam kepolosan nggak tahu kalau itu sudah dibayar lunas. Dipikir apa? Ya kan? Nggak ngerti, bukan nggak ngerti Pak, jadi nggak ngerti fungsinya apa kwitansi itu. Ya kita harus maklum. Dia juga nggak tanya-tanya kenapa. Saudara, seperti itu bodohnya kita. Tanda lunas semua orang di dunia dari tiap-tiap kaum, tiap-tiap suku, tiap bahasa sudah ada. Kita harus datang ambil motor itu. Iya dong, makanya. Kita bukan termasuk yang bodoh, termasuk yang super bodoh. Karena apa? Tiap minggu kita bicara kan, kita teriakkan kita sebelum bayar lunas, saudara. Iya. Udah dibayar lunas. Ngomong diberitakan terus kan, kalau Bang David kan bilang nggak baca. Maka itu maaf kalau saya berkata, sampai hari ini kami tuh nggak pernah kesulitan dalam misi. Karena ayat ini, kalau Roh Kudus nyuruh ke satu tempat apa? Oh, saya nggak perlu berjuang, nggak perlu berperang. Saya bilang setan, ini tanda lunasnya, lepaskan orang itu. Itu milik Tuhan Yesus. Aku datang untuk ngambil. Ini yang kita harus buat. Maka itu ketika gereja sibuk. Sekarang sudah 2 tahun terakhir ini, Roh Kudus meyakinkan saya. Maaf, pasti sudah akan kaget saya bilang ini. Saya sudah ngomong di semua tempat di mana saya pergi. Saya yakinkan orang-orang. Yesus itu bukan orang Kristen. Pernah mikir nggak itu? Betul. Yesus itu bukan orang Kristen. Betul. Itu kan yang sering kita bicara. Amin. Maka itu tugas kita sekarang. Lepaskan baju Kristen yang dipakaikan gereja pada Tuhan Yesus. Dan keluarkan Yesus dari gereja. Supaya dunia bisa nerima. Lupa baju Kristen yang dipakaikan gereja kepada Tuhan Yesus. Lepaskan. Iya. Ini kita yang membatasi. Dari keluarkan dia dari gereja. Semua bangsa. Dia kan untuk seluruh dunia loh. Dia bukan untuk orang Kristen. Tapi iya untuk semua orang. Cuma kita yang salah. Coba renungkan ilustrasi ini. Saya waktu mendapat poyan itu, saya bilang, Bapak tunjukkan saya ilustrasi. Tidak mungkin ada orang jual gula, jual beras, jual minyak goreng, pakai label. Ini gula Hindu, ini gula Kristen, itu beras Islam, ini beras Buddha. Loh ada tidak? Nggak ada. Gula itu gula, beras itu beras. Gula itu gulaku. Iya. Iya. Nah Yesus itu Yesus, bukan milik orang Kristen. Nah selama gereja tidak bertobat dalam hal ini, kita ngomong sampai berbusa tentang Yesus. Orang lain berkata, itu kan milikmu. Lah itu kan Kristen. Ini tugas yang berat. Tapi kita percaya pasti bisa. Karena dia mengasihi semua orang. Kalau saudara baca buku saya, salah satu dari 8 buku itu, Intrik dalam